Saya Muhammad Afanda Fadila. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892150367. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint aplikasi komputer dari makalah aplikasi komputer yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama, Microsoft Word Caption. Fitur insert caption di Word memudahkan untuk menambahkan teks secara sistematis ke gambar dalam dokumen. Di aplikasi Office lainnya, seperti PowerPoint, Anda secara manual menambahkan kotak teks di dekat gambar, lalu mengelompokkan kotak teks dan gambar. Lihat petunjuk di bawah ini. Jika Anda memiliki banyak gambar dalam satu rangkaian, Anda harus memberi nomor secara manual. Cara membuat Microsoft Word Caption yaitu dengan klik gambar yang ingin Anda tambahkan keterangannya, lalu klik referensi, lalu sisipkan keterangan. Lalu untuk menggunakan label default atau gambar, ketikkan keterangan Anda dalam kotak keterangan. Contohnya seperti gambar berikut. Lalu Microsoft Word Session. Sesi mewakili koneksi khusus antara komputer klien dan komputer host yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi. Biasanya istilah tersebut mengacu pada periode waktu di mana komunikasi dapat terjadi dan pada kumpulan sumber daya yang memungkinkannya. Bagian berikut menjelaskan apa itu sesi, bagaimana Anda membuat dan mengakhiri sesi, dan bagaimana waktu tunggu sesi dapat mempengaruhi Anda. Bagaimana agar sesi tidak kehabisan waktu, sesi dapat diakhiri atau dihentikan saat pengguna mengakhirinya secara eksplisit atau implisit. Namun, jika pengguna tidak mengakhiri sesi, server dapat mengakhiri sesi jika mendeteksi tidak ada interaksi pengguna dalam waktu yang telah ditentukan. Saat server mengakhiri sesi dengan cara ini, disebut sebagai batas waktu sesi. Untuk mencegah waktu tunggu sesi, Anda harus berinteraksi dengan buku kerja. Ini mungkin termasuk navigasi di sekitar buku kerja, pengurutan, pemfilteran, atau aktivitas lain apapun yang Anda lakukan dengan elemen buku kerja. Saat server mendeteksi interaksi pengguna dengan buku kerja, sesi tetap aktif. Lalu, cara memulai sesi yaitu buka buku kerja di browser, muat ulang buku kerja menutup sesi saat ini, dan membuat sesi baru saat memuat buku kerja. 3. Buka halaman komponen web SharePoint seperti dashboard yang berisi komponen web Excel Web Access. 4. Gunakan koneksi komponen web SharePoint untuk meneruskan URL buku kerja Excel. Anda bisa melakukan ini misalnya dari komponen web tampilan daftar dari pusaka dokumen ke komponen web Excel Web Access. Yang kelima, klik tombol OK atau terapkan di panel alat komponen web untuk memperbarui properti komponen web akses dan web Excel. Microsoft Excel Layout dan Format. Mengakses panel cetak. Yang pertama, pilih tab berkas, tampilan backstage akan muncul. Lalu yang kedua, pilih cetak, panel cetak akan muncul. Cetak, klik tombol ini untuk mencetak buku kerja. Salinannya di sini, Anda dapat memilih beberapa banyak yang akan dicetak. Printer, jika Anda memiliki beberapa printer, pilih salah satu yang ingin Anda gunakan. Lalu untuk rentang cetak, di sini Anda dapat memilih untuk mencetak lembar yang aktif, seluruh buku kerja atau sesuai pilihan. Collated, jika Anda mencetak beberapa pertandingan, Anda dapat memilih apakah mereka akan disusun atau tidak. Orientasi halaman, di sini Anda dapat memilih potret-potret atau landscape. Paper size, Anda dapat memilih ukuran kertas yang ingin Anda gunakan jika printer Anda mendukung pengaturan ini. Cara membuat Microsoft Excel format. Yang pertama, pilih sel atau rentang sel. 2. Di tab beranda, pilih angka dari menu menurun. Yang ketiga, pilih format yang diinginkan. Microsoft Excel Pivot dan Table. Cara membuat pivot table, yang pertama, buka data yang ingin kamu olah. Langkah pertama adalah membuka file dan data yang ingin kamu olah menjadi pivot table. Lalu yang kedua, seleksi data. Setelah datamu terbuka, berikutnya adalah menyeleksi data yang ingin diolah ke dalam menjadi pivot table. Adapun data yang akan kamu seleksi ini nantinya masuk dan menjadi poin untuk bisa diatur dalam pivot table. Lalu yang ketiga, pilih pivot table pada menu insert. Selanjutnya adalah pergi ke menu bar dan klik insert, kemudian pilih fitur pivot table yang ada di paling kiri menu. Lalu pilih lokasi pivot table.
Nanti setelah mengklik pivot table, maka secara otomatis akan muncul halaman pop-up dengan tulisan Create Pivot Table seperti gambar di bawah. Pada halaman tersebut, kamu bisa mengatur bagian tabel yang ingin diseleksi. Selain itu, kamu juga bisa menentukan lokasi pivot table yang akan dibuat. Ada dua pilihan yang bisa dipilih. Yang pertama, New Worksheet, atau sama dengan pivot akan dibuat di halaman kerja baru. Lalu ada Existing Worksheet, pivot akan dibuat di halaman kerja yang sama dengan table data. Pada contoh di atas, lokasi untuk pivot table berada di worksheet yang sama dengan table data sebelumnya. Bisa kamu lihat posisinya akan berada di worksheet 1, kolom H2. Setelah memilih lokasi, klik OK untuk membuat pivot table. Yang kelima, atur isi dari pivot table. Nantinya ada tambahan table baru atau pivot table file yang berfungsi untuk mengatur isi dari pivot table yang sedang kamu buat. Adapun di table tersebut berisi pilihan kolom-kolom ada pada table data sebelumnya. Kamu bisa mengatur pilihan kolom tersebut untuk dianalisis. Selanjutnya contohnya seperti ini ya, seperti pada gambar sini. Lalu kita next lagi. Nah, yang keenam, pilih dan tarik poin atau kolom yang ingin dimasukkan ke dalam pivot table. Langkah selanjutnya, pilih dan tarik poin-poin yang ingin kamu analisis ke dalam 4 kolom yang ada di pivot table files. Pada pivot table, poin-poin tersebut akan berfungsi sebagai berikut. Filters berfungsi untuk menjadi pengatur tampilan pada pivot table dengan cepat. Columns berfungsi untuk menjadi kolom pada pivot table. Rows berfungsi menjadi baris. Values, nilai yang ada pada table pertama yang nantinya yang akan kamu analisis. Lalu yang ketujuh, atur jenis values pada pivot table. Setelah pivot table jadi, kamu juga bisa mengatur jenis value yang ingin digunakan. Caranya klik Analyze pada menu bar, kemudian pilih Field Settings, kemudian pilih bentuk value dari pivot tablemu, apakah sum atau total penjumlahan, average, max, min, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada Microsoft Excel Index dan Match. Pengganti rumus VLOOKUP. Ketika kamu mencari informasi atau nilai dari sebuah data dengan rumus VLOOKUP, ini kamu juga bisa menggunakan alternatif fungsi lain, yaitu dengan rumus Index Match. Fungsi VLOOKUP hanya bisa mencari nilai dari kiri ke kanan. Artinya, kolom dengan isi nilai yang kamu cari harus selalu berada di sebelah kiri kolom dengan isi nilai yang akan dikembalikan. Dengan begitu, gunakan kombinasi fungsi Index dan Match sebagai gantinya. Simak tutorial ini. Yang pertama, dalam contoh berikut menggunakan 4 argumen row _6 untuk indeks. Kamu bisa saja menggantinya dengan rumus match yang akan kamu tulis. Contoh sama dengan indeks dalam kurung row _6 match dalam kurung kolom _num, row _num dalam kurung match _type. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti di gambar. Kita next, Microsoft Excel Index Match. Yang kedua, fungsi match mengembalikan 4 ke argumen row _num di indeks. Lalu indeks akan mengembalikan nilai sel itu baris keempat dalam lari ke atau rentang. Kemudian hasil akhir akan muncul secara otomatis. Lalu yang ketiga, memasukkan dan menghapus kolom masih dengan data di atas. Misalnya ingin menambahkan ukuran cangkir baru ke menu kopi dan menyisipkan kolom antara tall dan grade. Rumus VLOOKUP akan mengembalikan hasil yang salah. Ini terjadi karena grade sekarang menjadi kolom keempat, tetapi nomor indeks untuk VLOOKUP masih pada baris ketiga. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.